Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, yakni Ibu Selnistia, dan kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wafi Asfiaul Aini dari kelompok 10 yang akan membahas tentang tema evaluasi perencanaan pendidikan. Baik, pada tema pembahasan saya kali ini yaitu pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Poin pertama yang akan saya bahas yakni mengenai pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi perencanaan pendidikan itu bisa dikatakan sebagai proses monitoring dan penyesuaian yang dikehendaki oleh para evaluator dalam meningkatkan suatu kualitas pendidikan. Selanjutnya, evaluasi menunjukkan seberapa baik suatu program atau suatu perencanaan dan juga seberapa baik suatu program ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan saat evaluasi terjadi. Perencanaan pendidikan atau evaluasi perencanaan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses seleksi. Nah, proses seleksi dari apa? Dari visi, misi, strategi, prosedur, kebijakan, serta program yang akan dijadikan atau yang akan diterapkan dalam program pendidikan. Poin selanjutnya yang akan saya bahas ini mengenai kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Di sini ada 6 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada memiliki reliabilitas, yang kedua ada memiliki validitas, efisien, ekonomis, dan bernorma. Nah, evaluasi juga menurut saya evaluasi itu dimaksud dengan pengulangan atau apa yang sudah kita lakukan sebelumnya atau rancangan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan itu biasanya dibahas atau diperbaiki saat evaluasi terjadi. Maka pada evaluasi perencanaan pendidikan ini penting dan wajib dilakukan dalam suatu proses perencanaan pendidikan. Poin selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai kelemahan perencanaan pendidikan. Dari apa yang kita bahas, ada beberapa yang dimaksud dengan kelebihan atau manfaat serta pengertian perencanaan pendidikan. Dan sekarang saya akan membahas mengenai kelemahan yang terjadi saat perencanaan pendidikan atau program perencanaan pendidikan. Poin yang pertama dalam kelemahan perencanaan pendidikan ini yakni pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan pendidikan itu lebih atau berlebihan dibandingkan kontribusi nyatanya atau dibandingkan kontribusi yang masuk. Nah, poin yang kedua, perencanaan itu cenderung menyita waktu atau menunda kegiatan. Nah, poin yang ketiga itu perencanaan dapat membatasi manajemen dalam berinovasi dan berinisiatif. Yang keempat, kadang hasil yang dicapai dengan rencana yang dibuat itu berbeda hasilnya. Yang kelima, ada rencana-rencana yang implementasinya diselenggarakan dengan cara yang tidak konsisten atau cara yang seharusnya tidak dilakukan. Berhubung itu akan membuatnya lebih baik, membuat proses atau perencanaannya ini lebih baik, maka biasanya akan dilakukan rencana-rencana yang fleksibel atau rencana yang mendadak terjadi gitu ya, padahal itu tidak termasuk dalam perencanaan. Perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai proses seleksi dari antara berbagai alternatif, visi, misi, prosedur, strategi, dan kebijakan serta program dalam mengembangkan pendidikan guna menjadikan pendidikan itu lebih efisien atau lebih efektif dan berdaya guna dalam mengantisipasi atau menanggapi tuntutan serta pengembangan peserta didik dan masyarakat. Ada beberapa standar evaluasi perencanaan pendidikan yang akan saya bahas. Nah, salah satunya atau yang pertama yaitu mengenai standar isi.
Standar isi ini berkaitan dengan perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi standar isi itu membahas atau mencakup tentang pelaksanaan kurikulum atau perkembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada perencanaan pendidikan ini. Yang selanjutnya ada standar proses. Nah, standar proses ini yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, ada standar penilaian pendidikan. Nah, standar ini berkaitan dengan penilaian, analisis, serta evaluasi hasil belajar siswa. Nah, jadi hasil pembelajaran siswa itu biasanya dinilai dengan cara atau metode standar penilaian pendidikan yang kita ketahui sekarang. Yang selanjutnya ada standar kompetensi lulusan, yaitu standar yang berkaitan dengan capaian standar dan hasil belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada standar pendidik dan standar kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang selanjutnya ada standar pengelolaan, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan yang harus dilakukan bagi seluruh elemen institusi pendidikan. Standar yang berikutnya yakni mengenai standar pembiayaan pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Setiap pembangunan sekolah itu pasti diperlukan anggaran agar sekolah tersebut bisa memadai dengan fasilitas yang memadai. Dengan adanya anggaran yang diterima oleh sekolah, maka tenaga pendidik atau sekolah ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi para siswa atau para peserta didik sampai dapat membuat para siswa ini nyaman dalam belajar. Jadi, anggaran juga termasuk standar yang sangat penting bagi kehidupan para pendidik maupun bagi orang-orang peserta didik. Standar yang terakhir itu meliputi standar sarana dan prasarana, dan ini masih berkaitan dengan standar keuangan yang tadi, standar pembiayaan. Nah, karena dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai, maka siswa atau murid itu akan nyaman dalam belajar. Nah, ketika murid atau siswa tersebut sudah nyaman dalam belajar, maka dapat dipastikan atau kemungkinan besar siswa akan lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya dan gampang fokus karena tempat di sekelilingnya atau tempat yang ia tempati itu termasuk dengan tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi, standar sarana dan prasarana ini sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi setiap kependidikan. Nah, setelah beberapa pembahasan yang sudah kita bahas barusan, kita melanjutkan kepada poin yang berikutnya, yakni mengenai pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Tujuan evaluasi perencanaan pendidikan adalah memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa. Pembinaan kegiatan belajar, menetapkan kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku, serta membimbing siswa untuk memilih sekolah, jabatan, maupun pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Dan juga diimbangi dengan kemampuan yang siswa tersebut miliki. Nah, poin berikutnya yang akan saya bahas atau yang akan kami sama-sama bahas yakni mengenai cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan. Menurut yang sudah saya baca dan saya pelajari, saya mendapatkan 4 cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan yang sudah saya pelajari. Yang pertama itu ada mengumpulkan data. Yang kedua ada verifikasi data, yang ketiga ada analisis data, dan yang terakhir ada penafsiran. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yakni analisis data. Setiap peserta didik harus dianalisis datanya oleh siapa? Oleh pendidik atau oleh gurunya. Nah, setiap peserta didik wajib mendapatkan penganalisisan data dari setiap gurunya. Nah, untuk poin yang sekarang atau poin yang terakhir kita bahas ini mengenai
proses atau cara evaluasi perencanaan pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Nah, seperti misalnya hasil tes itu diperiksa, setelah itu diberikan nilai. Nah, itu untuk contoh analisis data. Yang kedua, ada contoh verifikasi data. Nah, verifikasi data ini bagaimana? Guru melakukan verifikasi data dengan cara mengelompokkannya atau mengelompokkan hasil-hasil nilai yang sudah ada, ya, hasil-hasil nilai dari murid-murid tadi. Yang selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data ini masih berkaitan dengan verifikasi data maupun pengumpulan data. Karena apa? Setiap data yang ada itu harus dianalisis oleh setiap guru, ya, dari murid itu dianalisis oleh guru-gurunya. Nah, proses atau cara evaluasi perencanaan pendidikan yang terakhir itu adalah penafsiran. Nah, penafsiran di sini dimaksud dengan guru memberikan interpretasi, yaitu dengan cara memberikan ungkapan seperti baik, kurang baik, atau sangat baik kepada penilaian anak-anak. Baik, tiba di penghujung materi, yakni kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas barusan, yakni evaluasi perencanaan pendidikan. Nah, dari apa yang sudah kita bahas barusan, ternyata evaluasi perencanaan pendidikan itu memberikan peran penting, bahkan harus dilakukan dalam setiap adanya perencanaan pendidikan, karena dengan adanya evaluasi kita dapat berkaca diri, kita dapat memperbaiki kesalahan yang sebelumnya sudah kita lakukan sampai kita dapat mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah mau menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.